dari mana sih minat sejarah ini muncul? Kan ini kan saya nggak yakin itu 1 tahun 2 tahun minat seintens itu ya untuk menggeluti sejarah, pendekatan sejarah. Ada beberapa kasus kan yang saya lihat jauh sekali bacaannya. Saya bahkan agak gara-gara mendengar soal, kalau tidak salah soal Ya'juj Ma'juj ya. Oh iya. Tiba-tiba saya harus baca referensi walaupun tidak selesai. Penasaran saya, kok pendekatannya beda. Nah itu pendekatan kesejarahan itu dari mana? Saya sebenarnya tidak menyukai sejarah dalam tanda kutip. Karena saya pelupa sebenarnya. Yang saya lakukan justru adalah terpaksa belajar sejarah. Terpaksa. Ya, karena saya tidak memiliki akses untuk berpengetahuan kecuali dari masa lalu. Oke. Bagaimana saya memiliki pengetahuan dari masa depan? Tidak mungkin. Bagaimana saya mungkin mendapatkan pengetahuan dari masa sekarang? Otak saya belum mengaksesnya, belum bisa memprosesnya. Satu-satunya yang paling mungkin bisa saya ketahui adalah dari data-data yang dari masa lalu. Dan karena berasal dari masa lalu, maka saya membutuhkan sebuah metodologi untuk bisa mencapai masa lalu itu. Karena masa lalu itu secara harfiah, secara hakiki juga tidak bisa kita ketahui. Dan kita tidak mungkin bisa mengulang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi untuk bisa mengetahui sebenarnya kita tuh blank. Jadi saya termasuk orang yang mengatakan bahwa manusia mustahil bisa mengetahui dalam arti pengetahuan itu adalah hakiki. Nggak mungkin. Presisi, benar begitu. Betul ya. Karena dari masa depan dia nggak mungkin. Dari masa sekarang otaknya belum memproses. Dari masa lalu bisa, tapi hanya mungkin jejak-jejaknya saja. Tidak mungkin peristiwa itu bisa kita akses. Nah, makanya fokusnya itu adalah belajar metodologinya. Belajar untuk bagaimana cara kita bisa memahami jejak-jejak yang ada. Jadi sebenarnya kan begitu. Nah, ketika memahami jejak-jejak yang ada, kita tuh akhirnya bertemu dengan identitas pribadi kita. Ternyata identitas kita juga berasal dari masa lalu. Saya diberi nama oleh orang tua saya. Sebenarnya orang tua saya itu nggak pernah tahu nama asli saya siapa. Dia dalam tanda kutip sok tahu aja ngasih tahu nama saya adalah ini gitu. Dia yang ngasih gitu. Jadi kalau misalkan saya sering ditanya nama aslinya siapa, jangankan saya, orang tua saya aja nggak tahu nama asli saya siapa. Iya kan? Nah, jadi orang tua saya ngasih nama saya itu kemudian memberi saya identitas yang melekat, masuk KTP, jadi formal, jadi legal, dan saya tidak boleh menggunakan nama lain selain nama itu. Nanti dihukum juga kalau saya menggunakan nama lain selain KTP misalkan. Nah, jadi ternyata bahkan sesuatu yang legal, sesuatu yang formal yang dijadikan oleh klaim masyarakat itu ternyata berasal dari masa lalu. Nah, berarti saya harus tahu masa lalu itu gitu. Jadi setelah saya mengetahui bahwa masa lalu itu terkait dengan identitas-identitas, ternyata saya akhirnya juga terpaksa menerima identitas, klausul-klausul, klaim-klaim dari orang-orang yang menyandang identitas yang lain. Jadi kalau saya belajar tentang Islam, dan di dalam Islam itu misalkan ada klaim kekafiran terhadap pihak lain, maka saya harus mengakses pengetahuan saya terhadap orang-orang yang disebut kafir itu. Ketika saya misalkan mengetahui sejarah tentang Indonesia sebagai sebuah identitas, dan identitas kesejarahan Indonesia itu terkait dengan kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari penjajahan. Penjajahan siapa? Belanda. Maka saya wajib berpengetahuan terkait dengan Belanda untuk bisa mengetahui identitas keindonesiaan. Metodenya biasanya gimana ya? Metode kesejarahan yang mau dicari? Metode yang sangat standar. Jadi pertama, saya harus mencari sebanyak mungkin sumber yang bisa saya temui. Setelah saya menemukan banyak sekali sumber, saya harus memverifikasinya dan memverifikasinya. Dan memverifikasinya tentu saja dengan banyak sekali ilmu. Jadi misalkan kita harus belajar numismatik, kita harus belajar bahasa, kita harus belajar filologi, kita belajar apa dan sebagainya hanya untuk bisa mengakses atau menguji sebuah sumber pengetahuan. Semacam snowball. Iya, jadi panjang sekali. Jadi misalkan terkait dengan polemik nasab gitu yang kemarin, kan orang-orang fokus pada nasabnya, fokus pada ilmu nasab. Bagi saya ilmu nasab itu adalah historiografi tradisional dan saya akan mengkomparasikan dengan yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lain karena ilmu bantunya untuk menguji sebuah klaim itu kan memang sangat banyak. Tidak, makanya saya bilang
saya tidak suka sama pelajaran sejarah. Saya terpaksa belajar sejarah karena saya setelah mengikuti Penasaran orangnya. setelah mendapatkan metodologi itu untuk menguji sebuah klaim, itu kan dalam sejarah disebutnya verifikasi kan. Verifikasi itu berarti saya harus menguji klaim-klaim itu. Nah, proses pengujiannya dalam misalkan ya verifikasi eksternal itu berarti saya harus bersinggungan dengan banyak sekali ilmu pengetahuan, ilmu ini. Ya akhirnya ya saya hanya mungkin bisa mengakses dengan waktu yang sangat sedikit, dengan itu yang sedikit. Pokoknya cari aja dalam istihadi saya mana yang paling mungkin relevan untuk dipakai dalam menguji satu klaim. Ya, berarti tidak semua sumber juga akan dibaca, tetapi secara metodologi mana yang akan membantu Tuan Guru menemukan jawabannya, kurang lebih begitu ya. Ya, ya artinya bukan juga klaim Tuan Guru bahwa apa yang tersampaikan adalah hal yang paling mutlak benar kan. Cuman ini diskursus, ayo kita diskusikan. Siapa tahu begitu Anda beritahu, oh saya tahu menemukan kebenaran baru. Ya. Makanya justru dari banyak pengkritik saya, salah satu yang paling banyak diajukan adalah Guru Gembul so tahu semua ilmu pengetahuan dilahap, dibahas. Emang basicnya sebenarnya apa? Ya gak gitu sebenarnya. Saya gak pernah mengklaim bahwa saya yang benar. Bahkan saya mengatakan bahwa manusia sebenarnya tidak berhak untuk mengklaim kebenaran. Ya, dulu Leonardo da Vinci juga menggeluti seluruh bidang ilmu kan. Iya. Saya pernah diberitahu oleh salah seorang guru besar hukum tata negara, di dunia dulu hukum itu satu, nggak ada juga hukum tata negara, hukum pidana, hukum ini. Kemudian spesifikasi itu muncul belakangan. Nah sekarang trennya menyatu lagi, orang meminati karena ada persentuhan-persentuhan. Iya. Begitu juga mungkin dengan Tuan Guru, hukum Islam bertemu dengan sejarah, bertemu fisika, karena memang perjumpaan-perjumpaannya luar biasa. Pasti. Betul. Dulu ilmu pengetahuan itu disebutnya filsafat, lalu berkembang menjadi banyak, menjadi 6, ada etika, ada matematika, ada fisika, ada lupa lagi. Kemudian menyebar. Nah sekarang itu ada gagasan yang dikemukakan sama Wilson, yang penyatuan ilmu pengetahuan, bahwa ternyata segala sesuatu itu bisa disatukan. Bahkan sekarang tuh saya sering mengutip seorang ilmuwan terkemuka, namanya tuh Pak Robert Lanza. Dia berupaya untuk menyatukan pengalaman-pengalaman spiritual, roh, kesadaran dengan fisika dan biologi, dengan ilmu eksakta. Berat kajian. Dan dia dapat penghargaan berkali-kali, termasuk masuk majalah Times, masuk apa sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh abad ini. Wah. Yang dia katakan apa, dia nulis 3 buku dan satu makalah kalau nggak salah, atau 2 buku 1 makalah tentang biocentrism. Dia memutarbalikan fakta ilmiah sekarang. Kan fakta ilmiah sekarang itu adalah alam ini material dan kehidupan itu muncul karena kebetulan. Ada probabilitas yang akhirnya mengarah ke sana gitu. Kebetulan semata. Dia mengatakan sebaliknya. Kesadaran itu memaksa alam material untuk menjadi inangnya. Jadi alam semesta ini ada justru karena ada kesadaran sebelumnya, ada roh dalam tanda kutip. Berat. Ada roh dalam tanda kutip yang memaksa agar dirinya itu memiliki tubuh gitu. Nah, jadi kita memiliki dunia, kita memiliki apa? Sebelumnya adalah dari kesadaran pikiran itu yang menyusut. Jadi kalau misalkan dalam fisika Einstein, fisikanya siapa? Alam semesta itu ada secara kebetulan Big Bang, jadi semesta gitu ya. Nah dia berpikir sebaliknya, Big Bang justru muncul gara-gara ada kesadaran yang memaksa alam material ini ngebentuk. Wah, mendekati konsep pemahaman Quran dong. Nah iya ini makanya. Jangan-jangan dia belajar Quran. Saya kurang memahami bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu itu, karena dia sebenarnya latarnya itu adalah biologi gitu. Kalau fisikawan kan fisikawan, kalau biologi apakah biologiawan gitu? Nggak tahu juga saya. Tapi orang biologi biasanya memang pemikirannya hebat-hebat. Dulu ada dekan Harvard Law School dan dia S1, S2, S3-nya biologi. Dia tidak pernah belajar hukum, tapi jadi dekan hukum dan sangat terkenal dalam studi ilmu hukum, namanya Roscoe Pound.
dia sama sekali nggak pernah belajar hukum. Tapi studi S1, S2, S3 biologi dia itu hanyalah studi peminatan lain. Karena dari kecil, karena bapaknya adalah jaksa ternama, dia sudah belajar hukum dari kecil. Easy peasy lah bagi dia hukum itu. Dan menulis berbagai soal hukum dan biologi. Jadi apa salahnya Tuan Guru hobi yang macam-macam itu ya.